Bayangkan, suamimu dengan bangga memamerkan istri sirinya di kantor, sementara kamu berdiri di sana sebagai istri sah yang direndahkan. Tapi dia tidak tahu satu hal besar tentangmu, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tonton kisah ini sampai akhir, karena ceritanya akan membuatmu menangis, lalu bangkit dengan penuh kekuatan. Jangan lupa klik subscribe sekarang, like videonya, share ke teman-temanmu, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukunganmu sangat berarti untuk channel ini. Namaku Aisyah. Sejak menikah, hidupku berubah total. Aku yang dulu bekerja dan punya banyak mimpi, kini memilih tinggal di rumah demi suami yang kucintai. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, menyetrika kemeja Arman, dan memastikan semuanya rapi sebelum dia berangkat kerja. Aku lakukannya dengan ikhlas, karena kupikir inilah arti cinta dan pengorbanan. Kadang aku berdiri di depan jendela, menatap punggungnya yang menjauh, sambil berdoa lirih. Ya Allah, jaga suamiku, lancarkan rezekinya, jadikan aku istri yang cukup baginya. Namun di mata orang-orang, aku hanyalah istri yang tidak punya pekerjaan. Kasihan ya Aisyah cuma di rumah, bisik tetangga. Aku hanya tersenyum, walau dalam hati perih. Mereka tak tahu bahwa aku bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Ada rahasia besar yang kusimpan, bukan untuk pamer, tapi karena aku ingin membuktikan bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh status pekerjaan. Aku sering bercermin dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih cukup untuknya? Setiap kali pertanyaan itu muncul, aku menepisnya. Tentu, aku istrinya, aku perempuan yang sah di hidupnya. Tapi ternyata, keyakinanku perlahan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Arman, suamiku, dulu bukan siapa-siapa. Kami memulai semuanya dari nol. Aku masih ingat jelas, saat kami hanya punya satu motor tua dan sebuah kamar kontrakan sempit. Saat itu, aku memegang tangannya dan berkata, "Kita mungkin miskin sekarang, Mas, tapi selama kita bersama, aku yakin kita bisa." Dia tersenyum sambil mengusap kepalaku. "Makasih ya, kamu satu-satunya yang percaya sama aku." Aku benar-benar percaya padanya. Bahkan saat dia gagal berkali-kali dalam bisnis, aku tetap ada. Aku menjual cincin pernikahanku demi modal usaha. Aku tidak mengeluh. Bagiku, keberhasilannya adalah kebahagiaanku. Tapi sejak Arman mendapat jabatan baru di kantor, semuanya berubah. Dia jadi sering sibuk, jarang menatap mataku, dan mulai bicara dengan nada merendahkan. "Kamu di rumah aja enak, gak ngerti capeknya aku kerja," katanya suatu malam. Aku terdiam. Dadaku sesak, tapi aku menelan semuanya. "Maaf Mas, aku cuma khawatir." "Gak usah lebay, kamu itu terlalu sensitif," balasnya ketus. Saat itu aku sadar, jabatan bisa mengubah manusia. Dan aku mulai merasa, aku bukan lagi istri yang dicintai, tapi beban yang dianggap remeh. Beberapa bulan terakhir, Arman semakin sering pulang larut malam. Aku menunggunya di ruang tamu dengan mata sembab. Saat pintu terbuka, aku berdiri sambil berkata, "Mas, kenapa pulang malam terus? Aku khawatir." Dia melepaskan sepatu dengan kasar. "Kamu ini gak ngerti dunia kerja, jangan cerewet." Aku menahan air mata. "Aku cuma istrimu, Mas, wajar kalau khawatir." Dia tertawa kecil, sinis. "Istri yang gak punya kesibukan itu emang begini. Kerjanya cuma mikir yang enggak-enggak." Kata-katanya menusuk. Aku merasa kecil. Tidak berguna. Malam itu aku menangis di kamar mandi, supaya dia tak mendengar. Aku memukul dadaku sendiri sambil berbisik. Apa aku kurang ya Allah? Apa aku salah? Tapi tak ada jawaban. Hanya suara air yang jatuh bercampur tangisku. Sejak saat itu, aku mulai mencium sesuatu yang janggal. Parfum asing di bajunya, senyum yang tak lagi untukku, ponsel yang selalu disembunyikan. Tapi aku memilih diam. Aku takut kebenaranku justru menghancurkanku. Suatu hari, aku memutuskan datang ke kantornya. Aku ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Aku memasak makanan kesukaannya, memasukkannya ke kotak bekal dengan rapi. "Mas pasti senang," gumamku sambil tersenyum kecil. Aku naik angkot menuju kantornya.
Jantungku berdegup tak karuan. Entah kenapa, ada rasa tak enak yang tak bisa kujelaskan. Sesampainya di sana, aku melihat banyak karyawan berkumpul. Suara tawa terdengar dari kejauhan. Aku melangkah perlahan. Dan saat aku sampai di depan ruangan itu, aku membeku. Arman berdiri di tengah-tengah mereka, memegang tangan seorang wanita cantik. Wanita itu tertawa manja. Mereka terlihat seperti pasangan yang sangat bahagia. Hatiku langsung runtuh. Tanganku gemetar, kotak bekal hampir jatuh. "Mas," bisikku pelan. Tapi dia tak mendengar, atau mungkin pura-pura tak dengar. Dengan suara lantang dan penuh kebanggaan, Arman berkata, "Teman-teman, aku mau kenalin seseorang. Ini istri keduaku. Kami baru menikah Firi." Suasana langsung heboh. Ada yang bertepuk tangan, ada yang bersiul. Wanita itu tersenyum lebar, lalu mengangkat tangannya. "Lihat cincinku, cantik kan?" katanya sambil tertawa. Aku berdiri di belakang mereka seperti patung. Tak ada yang sadar aku ada di sana. Atau mungkin mereka sengaja mengabaikanku. Dadaku sesak, duniaku runtuh dalam sekejap. Saat akhirnya Arman melihatku, wajahnya tidak kaget, justru dingin. "Ngapain kamu kesini?" katanya ketus. "Pulang aja. Ini bukan tempat ibu rumah tangga bodoh kayak kamu." Kata bodoh itu seperti tamparan keras. Semua tertawa. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Yang keluar hanya air mata. "Mas, aku istrimu," kataku lirih, hampir tak terdengar. Tapi dia hanya membuang muka, seolah aku bukan siapa-siapa. Tawa mereka masih menggema di telingaku, sementara aku berdiri kaku seperti patung yang kehilangan jiwa. Beberapa karyawan mulai berbisik, menunjuk ke arahku. Ada yang mengenaliku, ada juga yang pura-pura tak tahu. Aku melangkah perlahan mendekati Arman. Suaraku gemetar. "Mas, kamu serius ngomong begitu?" Dia menatapku sekilas, lalu kembali tersenyum ke arah wanita itu. "Kenapa? Kamu gak terima?" katanya santai. Aku menggenggam ujung bajuku, menahan tangis. "Aku istrimu yang sah. Kamu gak punya hak melakukan ini di depanku," bisikku penuh luka. Wanita itu mendekat, menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Oh, ini ya istri pertamanya," katanya sinis. Pantas saja, kelihatan sederhana banget. Aku tercekat. Sederhana? Sejak kapan kesederhanaan jadi hina? Beberapa karyawan mulai tertawa kecil. Ada yang berbisik, "Kasihan ya, kalah cantik. Mana bisa bersaing sama sekretaris muda." Aku menunduk. Air mataku jatuh satu persatu. Arman mendekat. Suaranya dingin. "Kamu itu gak tahu diri. Datang ke sini bikin malu aku." Aku menggeleng pelan. "Aku cuma mau kasih bekal, Mas," kataku sambil menunjukkan kotak makanan di tanganku. Dia tertawa meremehkan. "Bekal? Kamu pikir aku masih butuh itu? Sekarang aku bisa makan di restoran mahal." Kalimat itu menghancurkan hatiku. Ternyata cintaku kini terasa murahan di matanya. Wanita itu menyenggol lengan Arman. "Mas, kenapa sih masih diladenin? Malu tahu." Arman mengangguk. "Iya, kamu pulang aja ya. Jangan bikin keributan." Aku menatapnya dalam-dalam. "Jadi selama ini, kamu selingkuh di belakangku?" Dia mendengus. "Bukan selingkuh, ini halal, nikah siri." Aku tertawa kecil penuh kepedihan. "Halal tapi sembunyi-sembunyi, kamu tega banget." Dia memalingkan wajah. Tak ada penyesalan di matanya, hanya kesombongan. Karyawan mulai merekam dengan ponsel. Aku merasa telanjang, dihina di depan umum. Hatiku ingin meledak. Tapi aku hanya berkata lirih, "Mas, ingat gak? Dulu kamu gak punya apa-apa." Dia terdiam sejenak, lalu menjawab dingin, "Itu dulu. Sekarang hidupku beda." "Dan aku?" tanyaku pelan. "Kamu cuma masa lalu." Jawabnya tanpa ragu. Kata itu seperti pisau yang menusuk tepat di jantungku. Aku terhuyung, hampir jatuh. Aku akhirnya berbalik pergi. Langkahku gontai. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Di luar gedung, aku duduk di tangga. Menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Ya Allah,
Kenapa aku diperlakukan seperti ini? Bisikku sambil menutup wajah. Kotak bekal di pangkuanku masih utuh. Makanan yang kumasak dengan cinta kini terasa sia-sia. Aku teringat janji Arman dulu. Aku gak akan ninggalin kamu ya, sampai mati. Aku tertawa pahit. Janji ternyata semudah debu. Terbang, lalu hilang begitu saja. Malam itu, aku pulang dengan hati yang hancur. Rumah terasa asing, sunyi dan dingin. Tidak ada suara tawa, tidak ada sambutan hangat seperti dulu. Aku duduk di sofa sambil memeluk lututku sendiri. Air mata kembali jatuh tanpa bisa kutahan. Ya Allah, aku salah apa? Bisikku lirih. Kupandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Senyum Arman di sana terlihat tulus, seolah bukan pria yang sama yang tadi siang menghinaku. Mas, kenapa kamu berubah? Ucapku sambil menyentuh bingkai foto itu. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang menampar kesendirianku. Tapi malam itu, aku mengambil keputusan. Aku tidak boleh terus terpuruk. Aku harus bangkit, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkan harga diriku sendiri. Aku masuk ke kamar dan membuka laptop yang selama ini jarang kusentuh. Tanganku gemetar saat mengetik email. Aku menghubungi orang-orang yang selama ini bekerja bersamaku secara rahasia. Besok kita jalankan rencana. Aku siap. Tulisku. Tak lama balasan masuk. Baik Bu, semua sudah disiapkan. Aku menutup mata sejenak. Mengatur napas. Hatiku masih sakit, tapi tekadku semakin kuat. Selama ini aku diam bukan karena lemah, tapi karena aku sedang membangun sesuatu yang besar. Sesuatu yang bahkan Arman tak pernah tahu. Aku bukan hanya istri yang dihinanya. Aku adalah wanita yang selama ini memimpin perusahaan dari balik layar. Keesokan paginya, aku berdiri di depan cermin. Aku tidak lagi memakai baju rumah yang sederhana. Kali ini, aku memilih setelan rapi, hijab elegan, dan sepatu hak rendah. Aku menatap bayanganku sendiri. Kamu kuat, Aisyah, kataku pada diri sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat kepercayaan diri di mataku. Saat keluar rumah, aku tidak memberitahu Arman. Aku tak peduli dia pulang atau tidak. Hari ini, aku melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Di perjalanan menuju kantor itu, jantungku berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena aku siap menghadapi apapun. Gedung kantor itu kembali berdiri di depanku. Tempat di mana kemarin aku dipermalukan. Tapi, hari ini aku datang bukan sebagai istri yang menangis. Aku masuk dengan langkah mantap. Beberapa karyawan menatap heran. Itu bukannya istri Pak Arman. Ngapain dia kesini lagi? Aku hanya tersenyum kecil, tidak menjawab apapun. Di ruang rapat utama, semua petinggi perusahaan sudah berkumpul. Aku duduk di kursi paling depan. Tak lama, direktur berdiri. Baik, sebelum rapat dimulai, ada satu hal penting yang ingin kami umumkan. Suasana mendadak tegang. Semua karyawan memperhatikan dengan serius. Direktur itu melanjutkan. Mulai hari ini, perusahaan ini resmi dipimpin oleh CEO baru. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini momennya. Beliau adalah Ibu Aisyah. Ruangan langsung gempar. Beberapa ternganga. Ada yang berdiri kaget. Aku bangkit perlahan dari kursiku. Melangkah ke depan dengan penuh wibawa. Dan di sudut ruangan, aku melihat wajah Arman yang pucat pasi. Matanya membelalak tak percaya. Istriku CEO. Gumamnya pelan. Saat itu aku tahu, hidupnya akan berubah selamanya. Ruangan itu mendadak sunyi. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan puluhan pasang tatapan.
Ada yang kagum, ada yang terkejut, ada pula yang menyesal telah ikut menertawakanku kemarin. Aku berdiri tegak di depan mereka, mencoba menenangkan jantung yang berdetak begitu kencang. "Selamat pagi semuanya," kataku dengan suara yang tegas namun tetap lembut. "Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan berusaha memimpin perusahaan ini sebaik mungkin." Tanganku sedikit gemetar, tapi aku tetap tersenyum. Di sudut ruangan, Arman masih terpaku. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Ia seperti baru melihat hantu di siang bolong. Rapat pun dimulai. Aku menjelaskan visi perusahaan, rencana pengembangan, dan target ke depan. Semua mendengarkan dengan serius. Kita akan bangun tim yang solid. Tidak ada lagi yang meremehkan siapapun di sini, ucapku tegas. Beberapa karyawan mengangguk malu. Mungkin mereka teringat bagaimana kemarin ikut tertawa. Arman mengangkat tangan pelan. "Bu Aisyah, maksud saya," aku menatapnya datar. "Di kantor, panggil saya Bu Aisyah atau Ibu CEO," kataku tanpa emosi. Dia menelan ludah. Aku bisa melihat penyesalan di matanya. Saat rapat selesai, Arman menghampiriku dengan langkah tertatih. "Ya, aku nggak tahu kalau kamu..." Suaranya bergetar. Aku memotongnya. "Kamu memang gak pernah mau tahu tentang aku." Matanya berkaca-kaca. "Aku salah. Aku khilaf. Tolong maafin aku." Aku menarik nafas panjang. "Kamu bukan cuma menyakitiku, tapi juga merendahkanku di depan banyak orang." Aku menatapnya dalam-dalam. "Maaf, Mas. Tidak semua luka bisa sembuh dengan kata maaf." Sekretarisnya ikut mendekat. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan. "Bu, saya benar-benar nggak tahu kalau Bapak sudah menikah. Saya korban juga," katanya sambil terisak. Aku mengangguk pelan. Kita semua korban dari kebohongan. Lalu aku menatap Arman. "Tapi kamu pelakunya." Ia tertunduk. Tak ada lagi kesombongan di wajahnya. Yang tersisa hanya rasa malu dan takut kehilangan segalanya. Hari itu aku belajar satu hal penting. Wanita tidak lemah hanya karena memilih di rumah. Harga diri tidak ditentukan oleh jabatan. Dan kesetiaan adalah harta paling berharga. Aku melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak. Bukan sebagai istri yang terhina, tapi sebagai wanita yang bangkit dari luka. Sambil tersenyum, aku berbisik pada diriku sendiri. "Terima kasih ya Allah, Kau ajarkan aku arti kekuatan yang sebenarnya." Dan sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri, tak akan pernah membiarkan siapapun merendahkan diriku lagi.